Ini ada 30 nama yang sebentar akan presentasi setelah kamu berlatih membuat naskah pidato di bahasanya untuk ditampilkan di depan teman-teman dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa pentingnya menghindari perundungan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kita, rakyat Indonesia, sudah banyak terjadi perundungan. Jika pembulian masih saja terjadi, kemungkinan besar akan bisa merusak mental seseorang atau keberanian seseorang, dan bisa juga membahayakan nyawa seseorang. Jadi janganlah suka membuli, jagalah perundungan, jangan sampai kita terkena perundungan, karena perundungan ini sudah ada di mana-mana, termasuk negara kita sendiri. Tanpa bullying, kita bisa sukses. Mulai sejak ini, tanamkan di jiwa kita untuk berhenti melakukan perundungan antar sesama. Perundungan bisa dihapus dengan cara saling tolong-menolong, tidak saling mengejek. Ada banyak macam-macam perundungan. Ada perundungan verbal, fisik, hiber, emosional, dan sosial. Biasanya perundungan terjadi kepada anak-anak. Jangan sampai perundungan terjadi, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah karena kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu pidato tentang perundungan di sekitar sekolah. Perundungan ini terjadi karena ketidakperhatian orang tua terhadap anaknya, sehingga anaknya merasa tidak diperhatikan dan mulai dibenarkan tentang perundungan. Maka perundungan pun terjadi. Menurut dia, perundungan adalah hal yang menyenangkan padahal menurut orang lain itu hal yang menyakiti hati. Orang yang dirundung juga dapat rusak mental dan fisiknya dan merasa mudah terhadap keramaian. Bahkan orang yang dirundung juga dapat hilang percaya diri terhadap teman-temannya sekolah karena dia selalu dirundung. Sehingga ia tidak ingin lagi bersekolah. Orang yang dirundung juga akan mengalami gangguan mental karena terus merundung orang lain. Untuk mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, seharusnya orang tua lebih memperhatikan anaknya agar anaknya tidak melakukan hal seperti perundungan tadi, dan lebih mendidik anaknya lebih baik. Jangan juga terlalu mengajarkan anak agar anak menjadi orang yang berdisiplinan dan berprestasi. Saya akhirnya tidak sesuai dengan kamu dulu ya. Iya. Bunga mawar, bunga melati. Mawar merah, warnanya indah. Cakep. Sudah selesai pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul perundungan atau bullying. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen mencegah perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah dari masalah sosial yang mempengaruhi individu, khususnya di kalangan anak-anak atau remaja. Bullying biasa dilakukan karena masalah sepele. Oleh karena itu, korban yang telah dibully merasa tersakiti dan tertekan. Untuk mencegah perundungan yang telah terjadi kepada korban, kita harus melapor ke guru atau ke teman-teman yang lain agar perundungan dihentikan. Oleh karena itu, kita sebagai jangan melakukan perundungan atau bullying di sekolah karena bisa menyebabkan masuk penjara selama 3 bulan atau 6 bulan. Dan ada 4 perundungan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, perundungan verbal, yang kedua, perundungan fisik, yang ketiga, perundungan mental, yang keempat, perundungan dunia maya. Dan pesan terakhir saya hanya pantun, yaitu dari ke warung toko bangunan. Cakep. Jangan lupa membalas semen. Cakep. Jika kamu membuli teman, maka kamu tidak akan dibilang keren. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
pidato berjudul perundungan atau pembulian. Perundungan atau pembulian merupakan perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti perasaan orang lain. Perundungan atau pembulian sudah banyak terjadi di dunia. Banyaknya yang melakukan perundungan atau pembulian seperti memberi julukan yang tidak pantas kepada orang lain. Adapun juga contoh-contoh pembulian sebagai berikut. 1. Perundungan mental. 2. Perundungan verbal. 3. Perundungan fisik. 3. Perundungan dunia maya. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kita tidak boleh melakukan perundungan atau pembulian karena bisa membahayakan nyawa seseorang seperti stres, bunuh diri, dan lain-lain. Ketika kita melakukan perundungan atau pembulian, si anak juga terlihat sedih dan tidak mau berteman kepada kita lagi. Oleh karena itu, stop bully. Demikian pidato singkat saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita mesti bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang perbedaan bukan penghalang. Teman-teman sekalian, mungkin di kelas ini ada yang sudah berteman baik dan juga ada yang sudah bersahabat lama. Ya atau tidak kalian menyadari bahwa sesungguhnya kalian ini memiliki perbedaan dari yang lain. Ada yang kurus, gemuk, tinggi, pendek, berkulit putih, berkulit hitam, miskin, kaya, dan lain-lain. Akan tetapi kalian tidak menghiraukan perbedaan ini. Kalian tetap berteman baik. Itu merupakan sebuah contoh baik dalam berteman. Saya pernah melihat sebuah kasus dari berbagai media. Sebuah kasus itu adalah seorang sahabat yang menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin yang mengambil sesuatu dari milik sahabatnya dan juga memiliki hutang yang belum dibayar olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini bisa membawa dendam yang begitu besar dalam hati. Sebuah dendam bisa membawa sebuah masalah yang bisa membahayakan sebuah pertemanan. Maka hal itu janganlah membuat hal-hal yang bisa merusak persahabatan. Dendam bisa membawa akibat buruk. Kenapa bisa begitu? Karena dendam bisa membawa hal-hal buruk dari ikatan positif menjadi ikatan negatif. Akibat-akibat buruk itu yaitu sebagai berikut. 1. Teman atau sahabat bisa saling benci. 2. Mereka tidak akan mau lagi bertegur sapa. 3. Mereka lebih suka berkelahi dan berselisih sehingga persahabatan mereka bisa jadi rusak dan juga hancur. Ayo teman-teman, marilah mulai saat ini kita mulai berteman baik dengan siapa saja. Perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah pembeda dari kita semua. Berbaik-baiklah dalam berteman. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak sebuah persahabatan dan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Jika kita berteman baik, persahabatan juga menjadi lancar. Dengan demikian, inilah pidato saya sekian. Terima kasih telah mendengar pidato saya. Saya akhiri dengan sebuah kata. Menanam bunga di kebun paman. Cakep. Esok harinya semua bunga bermekaran. Cakep. Berbaik-baiklah dalam berteman, jangan saling seperti itu. Yang terhormat Bapak dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Perundungan dapat merusak mental anak. Hadirin sekalian, perundungan dapat membekas luka dalam seumur hidup dan dapat membuat anak trauma. Perundungan terbagi menjadi 4, yaitu perundungan verbal, dunia maya, fisik, dan mental. Hadirin sekalian, kita harus waspada pada perundungan ini. Orang tua dan guru-guru harus mengawasi muridnya atau anak-anak, mengawasi dengan teliti agar tidak mendapatkan perundungan. Pelaku akan merasa senang karena diperlakukannya seperti raja. Anak-anak takut bergaul dan mempunyai trauma. Kita harus menjauhi kata perundungan. Kita berani mengatakan
bijak pada perundungan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah sangat banyak terjadi, baik itu secara verbal, fisik, dan mental. Perundungan dapat merusak mental seseorang dan emosional seseorang. Jika kita melihat tindakan perundungan, maka jangan hanya diam saja. Kita harus mengambil tindakan. Dan jika kita sendiri yang mendapat tindakan perundungan, jangan hanya diam saja. Kita harus melapor kepada orang dewasa. Contohnya yaitu guru atau orang tua. Perundungan dapat merusak mental korban yang dibully dan dapat memicu korban untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Kita semua ini sangat berperan penting untuk mencegah dan menghentikan perilaku perundungan. Marilah kita semua memulai dengan membantu dan mendukung bagi mereka yang menjadi korban. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu pidato tentang bullying adalah perilaku yang buruk. Hadirin sekalian, bullying adalah perilaku yang buruk dan di mana para korban bullying akan merasakan sakit akibat perbuatan dari temannya. Dan sebuah perundungan terbagi menjadi 4 macam, yaitu perundungan verbal, mental, fisik, dan dunia maya. Teman yang disakiti akan membekas sampai dia dewasa. Maka dari itu mari kita hindari bullying dengan berdamai. Melakukan cara itu untuk menghindari bullying di sekitar. Selalu menjaga diri pada perundungan agar tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Hadirin yang saya hormati, saya akan menutup pidato ini dengan pantun bermain bola sambil melihat hantu langsung bersembunyi. Mari kita hindari bullying agar bullying tidak terulangi.